Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami, yaitu prosedur pemilihan media dalam pembelajaran, yang disusun oleh Dona Alfidesera, Fatimah, dan Lidiatus Sadia. Oke, lanjut ke materi. Mengapa harus ada media? Iya ya, mengapa harus ada media dalam pembelajaran? Jadi, media dalam proses pembelajaran itu sangat penting karena media ini adalah sangat menunjang kegiatan pembelajaran, yaitu bisa memperlancar. Bahkan hasilnya pun lebih maksimal. Oke, lanjut. Prinsip yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama itu kejelasan, maksud, dan tujuan pemilihan media. Apakah untuk keperluan hiburan, informasi umum, atau penjelasan dan lain-lain. Jadi di sini itu harus diketahui maksud dan tujuan pemilihan media. Untuk apa media ini dipilih? Seperti itu. Yang kedua itu familiaritas media yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri media yang akan dipilih. Jadi di sini guru sangatlah berperan penting. Guru harus familiaritas dengan media yang dipilih. Yang ketiga itu, sejumlah media dapat diperbandingkan dengan adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran. Seperti contoh dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris, dengan mengunggulkan pembahasannya. Oh, dulu waktu pembelajaran bahasa Inggris itu menggunakan media menulis ataupun gambar. Nah, ternyata media itu kurang efektif. Oke, kita ditemukanlah media audio. Oh, ternyata media audio ini lebih efektif daripada media sebelumnya, seperti itu. Oke, lanjut. Tips yang digunakan guru dalam melakukan seleksi terhadap media pembelajaran. Yang pertama itu, sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan. Yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Yang kelima, memudahkan kemanfaatan media pembelajaran. Oke, lanjut. Pertimbangan pokok dalam pemilihan media. Yang pertama itu, pendidik merasa sudah akrab dengan media itu. Jadi, pendidik dulu yang harus sudah akrab dengan media yang dipilih. Yang kedua itu, pendidik merasakan bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri. Yang ketiga itu, media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian peserta didik, serta menuntutnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisir. Yang keempat, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Oke, lanjut. Pemilihan media dapat dilakukan dengan pertimbangan beberapa faktor-faktor berikut. Yang pertama itu, menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan sedapat mungkin dapat membantu dan mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Di sini di garis bawah, dapat membantu dan mempermudah dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan hendaknya tepat guna. Artinya di sini dapat mempermudah siswa untuk memahami materi pelajaran yang dipelajari, seperti pelajaran yang sifatnya fakta. Maka, media yang tepat untuk digunakan adalah grafik, bagan, diagram, dan lain-lain. Yang ketiga itu, media yang dipilih hendaknya memang tersedia. Artinya, tersedia alat bahannya atau tersedia waktu untuk mempersiapkan dan mempergunakannya. Dan yang keempat, media yang dipilih hendaknya disenangi oleh guru dan siswa. Disinilah perlunya guru kreatif untuk menciptakan media pembelajaran agar dapat disesuaikan dengan apa yang disenangi guru dan disukai siswa. Dan yang kelima, persiapan dan penggunaan media hendaknya disesuaikan dengan biaya yang tersedia. Hendaknya media yang digunakan adalah media tepat guna atau media pembelajaran sederhana yang dapat dijangkau oleh siswa dan guru.
Percuma jika medianya secanggih apapun, semahal apapun, tetapi di sini kurang dalam pemanfaatannya, maka media tersebut sangatlah sia-sia. Dan yang keenam itu, kondisi fisik lingkungan turut mempengaruhi media. Oleh karena itu, perlu diperhatikan baik-baik kondisi lingkungan pada saat merencanakan penggunaan media. Lanjut, pendekatan atau model pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu pemilihan tertutup. Pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas. Nah, di sini mau tidak mau guru harus mengikuti penentuan dari atas. Yang kedua itu model pemilihan terbuka, merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup. Jadi di sini guru bebas mau memilih media apapun, tetapi harus disesuaikan dengan kurikulum. Oke, lanjut. Sudah sampai kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini, dengan mengetahui bagaimana teknik pemilihan media pembelajaran, hendaknya kita sebagai calon pendidik dapat memahami dan mengetahui media-media apa yang cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Sehingga penggunaan media akan mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran, bukan malah mempersulit. Thank you. Any question?